Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nafisa Sabrina, saya Chandra Resman, saya Intan Darasangsi. Di video kali ini kami akan membuktikan teorema 4.2.4. Baiklah, di sini kami akan membuktikan teorema 4.2.4 yang mana bunyinya yaitu bila suatu grup G dengan operasi binary stars adalah suatu grup, maka untuk setiap A, B anggota grup G berlaku yang pertama yaitu A stars B inverse akan sama dengan B inverse stars A inverse, dan yang kedua yaitu jika A inverse di inversion kembali akan sama dengan A. Di sini yang pertama kita akan membuktikan yang ini yaitu A stars B inverse akan sama dengan B inverse stars A inverse. Yang pertama kita ketahui yaitu A, B anggota dari bilangan G. Maka sesuai dengan sifat eksistensi elemen inverse, maka didapat A inverse B inverse juga anggota bilangan dari G. Lalu yang kedua yaitu jika A stars B anggota dari G sesuai dengan eksistensi sifat elemen inverse juga didapat A stars B inverse akan sama dengan anggota dari G. Lalu sesuai definisi inverse, maka A stars B jika di stars A stars B inverse akan sama dengan A stars B inverse stars A stars B. Itu akan sama dengan identitas. Lalu kita akan buktikan yaitu A stars B inverse sama dengan B inverse stars A inverse. Untuk persamaan ini kita substitusikan ke persamaan yang telah kita dapat sebelumnya, yang ini, sehingga kita dapat A stars B stars B inverse stars A inverse akan sama dengan B inverse stars
stars A stars B itu sama dengan identitas. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan Chandra, yaitu teorema 4.2.4 di nomor 1, yaitu A star B inverse sama dengan B inverse star A inverse. Di sini sudah didapatkan tadi kan, bahwa dalam kurung A star B kurung star B inverse star A inverse sama dengan B inverse star A inverse star dalam kurung A star B sama dengan E. Nah, di sini kita akan membuktikan yang pertama, yaitu dalam kurung A star B inverse star A inverse sama dengan E. Yang kedua, kita akan buktikan B inverse star A inverse star A dalam kurung A star B sama dengan E. Nah, yang pertama kita akan buktikan yang pertama kita akan membuktikan A star B inverse star A inverse sama dengan E. Jadi kita buat terlebih dahulu. A star B inverse star A inverse. Nah, di sini kita gunakan sifat asosiatif, yaitu di mana X star dalam kurung Y star Z itu akan sama dengan dalam kurung X star Y star Z. Nah, di sini kita misalkan A star B ini kita misalkan menjadi X, B inverse itu kita misalkan menjadi Y, dan A inverse itu kita misalkan menjadi Z. Maka di sini kita akan berubah menjadi X star Y star Z. Nah, di sini X-nya itu adalah A star B, kita buka, berarti A star B, sedangkan Y-nya itu adalah B inverse, berarti star B inverse. Nah, sedangkan Z-nya itu adalah A inverse, berarti star A inverse. Kita hapus dulu ya. Jadi star A inverse. Nah, dari sini kita gunakan sifat asosiatif lagi, maka A star dalam kurung B star B inverse star A inverse. Nah, dari sini kita gunakan definisi inverse, di mana definisi inverse itu sama dengan A star A inverse sama dengan A inverse star A sama dengan E. Ini adalah definisi inverse, maka ini akan berubah menjadi E. Jadi A star B inverse itu sama dengan E star A inverse. Nah, dari sini ini kita gunakan definisi identitas. Definisi identitas itu adalah E star A sama dengan A star E sama dengan A. Maka A star E di sini akan berubah menjadi A. Jadi dapat A star E yaitu A star A inverse. Balik lagi kita gunakan definisi inverse, A star A inverse itu sama dengan E. Jadi yang pertama tadi sudah terbukti, selanjutnya kita buktikan yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan buktikan yang kedua, yaitu B inverse star A inverse star A star B sama dengan kita buat terlebih dahulu B inverse star A inverse star A star B. Nah, di sini kita gunakan sifat asosiatif seperti yang tadi ya. Maka
B inverse star dalam kurung A inverse terus A star B. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat asosiatif lagi, maka B inverse star A inverse star A star B. Nah, di sini kita ketahui bahwa si definisi inverse itu yaitu A star A inverse sama dengan A inverse star A sama dengan E. Maka ini A inverse star A itu sama dengan E. Maka B inverse star E star B. Nah, dapat diketahui bahwa definisi identitas grup itu E star A sama dengan A star E sama dengan A. Maka jika E star B, hasilnya itu adalah B. Jadi B inverse star B. Nah, selanjutnya kita dari sini kita gunakan definisi inverse, yaitu di mana A star A inverse sama dengan A inverse star A sama dengan E. Maka jika B inverse star B, maka hasilnya itu adalah E. Nah, jadi keduanya sudah terbukti. Didapat kesimpulannya bahwa jadi A star B inverse star A inverse itu sama dengan B inverse star A inverse star A star B sama dengan E. Nah, dari sini berdasarkan definisi inverse suatu elemen dapat disimpulkan bahwa A star B sama dengan B inverse star A inverse. Jadi teorema 4.2.4 yang bagian 1 itu sudah terbukti. Baiklah, selanjutnya kita akan membuktikan yang kedua, di mana A inverse diinverskan akan sama dengan A berdasarkan sifat identitas, di mana dapat kita tulis A inverse diinverskan akan sama dengan E star A inverse diinverskan. Berdasarkan sifat growth yaitu inverse, di mana A star A inverse sama dengan A inverse star A sama dengan E. Maka dapat ditulis A inverse diinverskan sama dengan A star A inverse star A inverse diinverskan. Selanjutnya kita akan menggunakan sifat asosiatif, di mana A star A inverse star A inverse diinverskan. Di sini kita misalkan A inverse itu sama dengan B, maka dapat ditulis A star B star B inverse. Jadi A star E, di mana A. Jadi dapat disimpulkan bahwa A inverse diinverskan sama dengan A. Sekian video pembuktian teorema dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.